Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini gara-gara ledakan suara dalam 6 hari terakhir yang membuat suara PSI kini sudah menyentuh angka 3%. Kenaikan suara PSI ini menunjukkan lonjakan pada hari Jumat 1 Maret 2024. Dalam selang waktu 24 jam, PSI mendapat suara 0,12% atau nyaris 100 ribu. Berdasarkan data pada 1 Maret pukul 12 WIB, suara PSI adalah 2.306.600. Kemudian pada 2 Maret pukul 13 WIB, suara PSI mencapai 2.399.468. Adapun kenaikan suara PSI secara signifikan sudah terlihat sejak Senin 26 Februari atau awal pekan ini. Kala itu suara PSI adalah 2.1.493 atau 2,68%. Kemudian pada Sabtu 2 Maret 2024 pukul 18 WIB, suara PSI adalah 2.402.495 suara atau 3,13%. Merespons lonjakan suara yang drastis, Wasekjen Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri DPP PSI, Marsha Damita Siagian menilai hal tersebut adalah wajar. Hal ini disampaikan oleh Marsha dalam rapat rekapitulasi suara di kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Sabtu 2 Maret. Menurut Marsha, saat ini masih ada 70 juta suara yang dalam proses penghitungan KPU. Lebih lanjut, Marsha menampik soal dugaan jual beli suara yang dilakukan oleh PSI. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang signifikan menuai komentar miring dari berbagai pihak. Merespons hal ini, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali meminta agar semua pihak tidak menyampaikan pernyataan tendensius dalam menyikapinya. Hal ini disampaikan oleh Grace dalam keterangannya pada Sabtu 2 Maret 2024. Menurut Grace, penambahan ataupun pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal yang wajar. Dikatakan oleh Grace, hal yang tidak wajar adalah ketika ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut. Tanya itu, Grace meyakini suara PSI masih berpotensi meningkat. Pasalnya hingga kini masih ada 70 juta suara yang belum dihitung. Terlebih suara-suara tersebut berasal dari basis pendukung Presiden Joko Widodo yang diyakini Grace mendukung PSI. Menurut Grace, perbedaan hasil quick count dengan rekapitulasi KPU RI juga terjadi pada partai-partai lain. Grace mencontohkan perolehan suara PKB dan Partai Gelora versi quick count dan rekapitulasi suara KPU RI. Ia pun merasa heran mengapa hanya PSI yang mendapatkan sorotan dari publik. Grace lantas meminta semua pihak agar bersikap adil dan proporsional. Untuk diketahui berdasarkan hasil quick count dari Litbang Kompas misalnya, PSI hanya mendapat 2,81%, sedangkan dari hasil real count KPU RI, Sabtu 2 Maret 2024 pukul 18 WIB, suara PSI mencapai 3,13%. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memilih tidak banyak berkomentar terkait kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang signifikan. Komisioner KPU RI Muhammad Afifuddin dalam keterangan pada Sabtu 2 Maret 2024 menekankan bahwa hal yang menjadi acuan adalah real count. Afifuddin meminta publik untuk menunggu hasil real count yang akan diumumkan pada 20 Maret mendatang. Sementara itu, Komisioner KPU RI Idham Holik menyampaikan pihaknya belum mengetahui lonjakan yang dimaksud. Ia kemudian menyampaikan Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang saat ini masih berproses. Untuk diketahui, PSI mengalami kenaikan suara sebesar 400 ribu dalam pekan ini. Suara PSI pada Senin 26 Februari adalah 2.1493
atau 2,68%. Kemudian pada Sabtu 2 Maret 2024, pukul 18 WIB, suara PSI adalah 2.402.495 suara atau 3,13%. Hal ini membuat PSI menjadi satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali dalam keterangannya pada Sabtu 2 Maret mengatakan, penambahan ataupun pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal yang wajar. Tanya itu, Grace meyakini suara PSI masih berpotensi meningkat. Pasalnya hingga kini masih ada 70 juta suara yang belum dihitung. Terlebih, suara-suara tersebut berasal dari basis-basis pendukung Presiden Joko Widodo yang diyakini Grace mendukung PSI. Menurut Grace, perbedaan hasil quick count dengan rekapitulasi KPU RI juga terjadi pada partai-partai lain. Secara berjenjang, proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat KPU Kabupaten Kota, walaupun memang masih ada pada tingkat PPK. Nanti setelah rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kota, suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KIP Aceh. Setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU Republik Indonesia. Dan undang-undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari pemungutan suara. Insya Allah tanggal 20 Maret 2024 proses rekapitulasi ini sudah selesai sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Pak, tapi dengan lonjakan yang dianggap tidak wajar itu penjelasan dari KPU gimana Pak? Jumlahnya berkali-kali lipat sekali. Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Tapi si rekap sekarang secara berjenjang. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.